Komunikasi asertif adalah ketika kita mampu mengekspresikan diri dengan jujur dan mempertahankan sudut pandang kita saat berkomunikasi, namun tetap menghormati hak orang lain dan terbuka terhadap perspektif mereka. Cara berkomunikasi asertif yaitu menggunakan ekspresi yang nyaman, menjaga intonasi, mendengarkan dengan baik, menanyakan pertanyaan bila ada, dan selalu berpandang untuk menemukan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Tingkah laku yang tumbuh dalam diri menggunakan komunikasi asertif antara lain menjelaskan tentang perasaan, mampu berkomunikasi secara sabar, bermain dalam ketentuan yang jelas dan rasional, mengatakan kebenaran, tetap berpandang positif, percaya diri dan terbuka, mampu memberi dan menerima umpan balik terhadap hal positif dan negatif, mengerti tentang bernegosiasi, dan tidak memaksakan diri untuk melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan kemampuan. Ada 3 perilaku komunikasi asertif. Yang pertama adalah asertif penolakan, yang kedua asertif pujian, dan ketiga adalah asertif permintaan. Ciri kita sudah melakukan komunikasi asertif adalah kita mampu untuk berkata tidak, mampu meminta pertolongan, dan mampu mengekspresikan hal positif dan negatif secara wajar. Selanjutnya itu komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap, dan sudut pandang orang lain agar mereka mau melakukan seperti yang diharapkan oleh komunikator. Sumber komunikasi persuasif dipengaruhi oleh 3 komponen, yaitu sumber komunikasi, materi pembicaraan yang dihasilkan, dan juga orang yang mendengarkan atau komunikan. Bentuk-bentuk dari komunikasi persuasif sendiri seperti contohnya itu iklan, dakwah, dan juga pamflet. Komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif adalah sebuah proses komunikasi 2 arah atau lebih, di mana hasilnya adalah terjadi kesepahaman di antara pengirim dan penerima pesan atau informasi. Jadi, tidak sekedar penyampaian pesan, tapi ada kesepakatan dalam memaknai pesan antara pengirim dan penerima. Komunikasi efektif ini tidak hanya mencakup cara kita memilih kata-kata verbal. Komunikasi efektif berarti juga terampil menggunakan komunikasi nonverbal, kemampuan memahami emosi kita dan orang lain, keahlian mendengarkan dan melibatkan diri, kemampuan berbicara dengan tegas, dan sebagainya. Komunikasi dapat berlangsung secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi verbal yang efektif ialah komunikasi yang berlangsung secara timbal balik, makna pesan dapat disampaikan secara ringkas dan jelas, bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami, cara penyampaian mudah diterima, disampaikan secara tulus, mempunyai tujuan yang bisa ditangkap jelas, memperhatikan norma yang berlaku, dan disertai dengan humor atau cara menyenangkan lainnya. Aspek komunikasi nonverbal yang efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, penampilan fisik yang meyakinkan lawan bicara, sikap tubuh dan gestur, ekspresi wajah, dan yang terakhir adalah sentuhan. Berikutnya ialah komunikasi bisnis yang etis. Komunikasi yang etis ialah komunikasi yang saling menghargai lawan bicara antara satu sama yang lain. Bentuk kita saling menghargai sehingga terjalin komunikasi yang etis ialah yang pertama, ramah terhadap lawan bicara kita, dan kita berusaha untuk membangun suasana yang nyaman dan bersahabat agar komunikasi berjalan dengan lancar. Yang berikutnya, jangan menyela lawan bicara kita saat mereka sedang menyampaikan pendapat mereka, dan kita harus menunggu mereka selesai menyampaikan pendapat, lalu kita boleh berbicara dan menyampaikan pendapat kita. Yang berikutnya, berusaha memahami lawan bicara. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita tidak boleh egois dan hanya ingin didengarkan. Kita juga harus mendengarkan orang lain dan berusaha untuk memahami apa yang dimaksud oleh lawan bicara kita. Yang berikutnya ialah perhatikan intonasi bicara kita. Jangan sampai kita berbicara terlalu pelan atau terlalu keras. Yang berikutnya, menatap lawan bicara saat berkomunikasi, sehingga dengan demikian lawan bicara kita akan merasa lebih dihargai dan lebih nyaman. Yang berikutnya, mudah tersenyum. Lalu, tidak menyepelekan lawan bicara kita atau menganggap yang disampaikannya tidak penting. Yang berikutnya, berperilaku sopan dan berpakaian yang rapi. Dan bila kita menjalin komunikasi melalui teks atau email, kita dapat juga berkomunikasi dengan etis, yaitu
dengan cara yang pertama mengawali teks dengan salam atau sapaan seperti selamat siang, selamat sore, dan sebagainya. Yang berikutnya, kita harus memperkenalkan diri kita secara singkat dan jelas bila kita baru pertama kali mengirim teks kepada orang tersebut. Yang berikutnya, menyampaikan pesan secara singkat dan jelas dan jangan bertele-tele. Yang berikutnya, perhatikan penggunaan tanda baca terutama tanda seru. Yang berikutnya, hindari penggunaan huruf besar atau huruf kapital secara berlebihan. Dan yang berikutnya, kita harus membalas teks yang penting sesegera mungkin. Yang berikutnya, kita harus meminimalisir penggunaan emoji atau emoticon. Dan kita juga tidak boleh atau kita harus menghindari untuk menyampaikan berita buruk atau penolakan melalui teks atau email. Karena lebih etis untuk menyampaikan berita buruk atau penolakan secara langsung. Dan selalu cek ulang teks sebelum dikirim untuk menghindari kesalahan atau typo. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Contoh komunikasi asertif dalam konteks bisnis, misalnya di dunia kerja. Ketika seorang atasan menemukan bahwa anak bawahannya itu melakukan kesalahan, maka dia tidak akan serta-merta menyalahkannya. Dia akan mengajukan pertanyaan untuk bawahannya dan memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Dan setelah bertanya, barulah dia bisa mempertimbangkan langkah selanjutnya. Apakah akan membantu memperbaiki kesalahan itu atau akan memberikan peringatan atau bahkan hukuman kepada bawahannya. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana komunikasi asertif dapat berjalan dengan lancar jika terjadi hutang budi di antara keduanya. Agar komunikasi asertif berjalan lancar walaupun ada hutang budi, yang perlu dilakukan adalah tetap fokus terhadap permasalahan dan cara memecahkan masalah tersebut, menggunakan bahasa tubuh yang baik, dan untuk menghindari distraksi sangat perlu untuk menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan. Berikutnya pertanyaan nomor 3. Berikan contoh komunikasi yang persuasif dalam konteks bisnis. Contoh komunikasi yang persuasif dalam konteks bisnis ialah berbagai macam iklan yang biasa kita temui sehari-hari, baik iklan layanan masyarakat, iklan lowongan pekerjaan, dan iklan-iklan produk. Seperti iklan produk pembersih pakaian, yaitu Rinso, yang berusaha untuk meyakinkan para konsumen bahwa Rinso merupakan produk pembersih pakaian yang terbaik dan ampuh untuk membersihkan noda pada pakaian. Itu merupakan salah satu contoh komunikasi persuasif. Berikutnya pertanyaan nomor 4. Berikan contoh komunikasi yang efektif dalam bisnis. Contoh komunikasi yang efektif dalam konteks bisnis yaitu komunikasi yang tidak keluar konteks. Komunikasi bisnis harus mempunyai tujuan yang jelas agar komunikasi berlangsung dengan konteks yang jelas, sehingga tidak bertele-tele dan tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Yang berikutnya memiliki kontrak waktu yang jelas. Penetapan kontrak waktu yang jelas adalah contoh komunikasi yang efektif dalam bisnis. Kita bisa mengatakan bahwa saya membutuhkan 10 menit untuk berdiskusi dengan Anda, sehingga komunikasi kita bisa lebih memiliki target. Kontrak waktu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi bisnis. Dan yang berikutnya, memperhatikan latar belakang komunikan atau lawan bicara kita. Latar belakang komunikan juga perlu kita ketahui dalam rangka untuk mempermudah proses komunikasi yang akan kita lakukan. Perhatikan bahasa apa yang komunikan gunakan, termasuk adakah hal-hal tertentu yang perlu diperhatikan selama berkomunikasi dengannya. Dan selanjutnya adalah kenapa penting untuk memperhatikan waktu dan situasi ketika sedang berkomunikasi. Jawabannya adalah supaya komunikasi dapat berjalan secara efektif dan pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Jika kita menyampaikan pesan kepada orang lain yang sedang sibuk dan tidak memiliki banyak waktu untuk membicarakan isu yang kita akan bahas, maka mereka akan menangkap setengah
saja dari apa yang kita sampaikan, atau mungkin kita akan diabaikan. Ini juga akan merugikan kita karena kita akan merasa diabaikan, dan juga pesan yang ingin kita sampaikan tidak tersampaikan secara penuh kepada mereka. Itulah sebabnya kenapa penting untuk memperhatikan waktu dan situasi ketika berkomunikasi. Pertanyaan berikutnya, berikan contoh komunikasi yang etis dalam konteks bisnis. Contoh komunikasi yang etis dalam konteks bisnis ialah kita harus memahami status komunikasi, apakah itu komunikasi secara vertikal ataupun secara horizontal. Dengan demikian kita dapat menempatkan diri kita dan menyesuaikan diri. Kita juga harus mengetahui latar belakang dan tujuan dari lawan bicara kita. Kita juga harus ramah dan menghargai lawan bicara kita dan tidak memotong lawan bicara saat dia sedang menyampaikan pendapatnya. Kita juga harus berperilaku yang sopan dan berpakaian yang sopan. Dan juga memilih tutur kata yang sopan namun tidak bertele-tele. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan terima kasih atas perhatiannya.